Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Setelah menyaksikan video ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan upaya pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Tahukah kamu di Indonesia terdapat hewan dan tumbuhan langka? Lalu, apa itu hewan dan tumbuhan langka? Spesies langka umumnya dipertimbangkan terancam jika spesies itu memiliki ketidakmampuan dalam jumlah populasi yang kecil untuk mengembalikan populasinya secara alami ke jumlah semula. Salah satu hewan langka adalah komodo. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka dan hutan belukar, terkadang juga di pesisir pantai. Hewan ini termasuk penyendiri dan hanya berkumpul ketika pada saat makan atau berkembang biak. Komodo dapat ditemukan di Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Penyebab kelangkaan komodo adalah perburuan liar yang dilakukan oleh manusia dan kebakaran hutan yang menyebabkan komodo kehilangan habitatnya. Kemudian, badak Jawa hanya hidup di hutan hujan dataran rendah, padang rumput basah, dan daerah daratan banjir besar. Saat ini di Indonesia, badak Jawa diketahui hanya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon. Penyebab kelangkaan badak Jawa yaitu perburuan cula badak dan hilangnya habitat. Kemudian, gajah Sumatera ini hanya berhabitat di Pulau Sumatera. Populasinya semakin menurun dan menjadi spesies yang sangat terancam punah. Penyebab kelangkaan gajah yaitu fragmentasi habitat dan perburuan gading gajah. Saat ini, gajah Sumatera dapat ditemukan di Taman Nasional Waikambas yang berada di Lampung. Kemudian, harimau Sumatera hanya ditemukan di Pulau Sumatera. Saat ini populasinya kurang dari 400 individu saja. Harimau Sumatera dapat ditemukan di beberapa taman nasional di Sumatera. Kemudian, burung kakatua jambul kuning saat ini statusnya kritis karena hanya tersisa 40 ekor saja. Penyebab kelangkaan kakatua jambul kuning yaitu perdagangan ilegal dan penebangan hutan. Saat ini, kakatua jambul kuning dapat ditemukan di Pulau Jampea di Sulawesi. Burung cendrawasih mempunyai habitat di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Burung ini dapat ditemukan di taman nasional yang tersebar di Maluku maupun Papua. Penyebab kelangkaan burung cendrawasih yaitu perburuan liar yang diambil bulunya dan pembukaan lahan. Anoa adalah mamalia terbesar dan endemik yang hidup di daratan Pulau Sulawesi dan Pulau Buton. Banyak yang menyebut anoa sebagai kerbau kerdil. Penyebab kelangkaan anoa yaitu perburuan liar dan penebangan habitat. Anoa dapat ditemukan di hutan-hutan di Sulawesi, terutama di Pulau Buton. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan langka di Indonesia? Apa saja ya tumbuhan langka di Indonesia itu? Salah satu tumbuhan langka adalah Rafflesia. Tumbuhan ini endemik di Pulau Sumatera, terutama bagian selatan seperti Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Penyebab kelangkaan Rafflesia yaitu deforestasi lahan, kebakaran hutan, dan ulah manusia yang merusak Rafflesia. Rafflesia ini ditemukan pada tahun 1818 oleh Thomas Stamford Raffles. Kemudian Aedelus Jawa. Tumbuhan ini hidup di pegunungan tinggi Nusantara. Ia mampu mempertahankan hidupnya di tanah yang tandus dan juga sangat disukai oleh serangga. Penyebab kelangkaan bunga Aedelus yaitu perdagangan dan ulah para pendaki gunung yang memetik bunga Aedelus ini. Aedelus Jawa dapat ditemukan di beberapa lokasi pegunungan seperti Gunung Semeru, alun-alun Surya Kencana yang berada di Gunung Gede Pangrango, dan Gunung Renjani. Kemudian kantong semar. Tumbuhan ini memiliki penyebaran yang sangat luas dari pinggir pantai sampai dataran tinggi. Tumbuhan ini termasuk ke dalam jenis karnivora. Lalu penyebab kelangkaan kantong semar adalah perdagangan ilegal dan alih fungsi hutan. Kemudian bunga bangkai merupakan tumbuhan dari suku talas-talasan endemik dari Sumatera yang dikenal sebagai tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia.
Penyebab kelangkaan bunga bangkai yaitu ulah manusia yang memotong bunga bangkai karena tidak suka dengan baunya dan alih fungsi hutan. Lalu bunga bangkai ini persebarannya di Pulau Sumatera sampai ke daerah Bengkulu dan Lampung. Kemudian pohon cendana. Tumbuhan ini dapat berupa pohon, tetapi dapat juga tumbuh sebagai semak belukar. Pohon cendana tidak menyukai daerah yang tergenang air, khususnya sewaktu pohonnya masih muda. Penyebab kelangkaan pohon cendana yaitu eksploitasi secara berlebihan karena keharumannya untuk dijadikan kerajinan tangan maupun minyak cendana. Pohon cendana ini bisa ditemukan persebarannya di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba dan Pulau Timor. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk mencegah kepunahan? Maka, perlu adanya pelestarian hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Tujuan pelestarian sebagai berikut. Selanjutnya merupakan usaha-usaha untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Selain itu, upaya lain untuk melestarikan hewan dan tumbuhan adalah dengan adanya Swaka Marga Satwa, yaitu suatu perlindungan yang diberikan kepada hewan yang hampir punah. Kemudian cagar alam, yaitu perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan sebagai persiapan di masa mendatang. Selanjutnya ada taman laut. Taman laut ini merupakan wilayah laut yang dilindungi untuk memelihara kelestariannya. Kemudian perlindungan hutan. Perlindungan hutan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada hutan agar tetap terjaga dari kerusakan. Kemudian kebun binatang. Kebun binatang atau kebun raya adalah suatu lokasi perlindungan yang dijadikan sebagai tempat penelitian atau objek wisata yang memiliki koleksi flora dan fauna yang masih hidup. Lalu ada Taman Nasional. Taman Nasional merupakan perlindungan yang diberikan kepada suatu daerah yang luas, meliputi sarana dan prasarana pariwisata di dalamnya. Ayo, mari kita jaga dan lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Berikut merupakan soal evaluasi yang bisa dikerjakan. Media ini dibuat sebagai tugas mata kuliah pengembangan media presentasi digital oleh saya, Dela Nuari, nomor induk mahasiswa 1101618041 dari Program Studi Teknologi Pendidikan UNJ 2020. Terima kasih sudah menyaksikan.